Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah, amma ba'd. Hikam Ibnu Athaillah Sekendari, nomor hikmah ke-28, dengan syarahnya Syarhun wa Tahlil karya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, jilid 1, halaman 380, 386, 387. Mastudi'a fi ghaibis sarairi dhahara fi syahadati dhawahiri. Ma utawi perkara, ma mubtada'un, ustudi'a kang dititipkan, dari kata wadi'ah, dititipkan atau disimpan. Dua arti ya. Opoma fi ghaibis sarairi, ing dalam keghaiban, di dalam keghaiban. Sarair jamak dari kata sarirah. Sarirah itu pakai tak. Taknya itu sebetulnya lil mubalaghah. Seperti alim, allamah. Alim, orang yang berilmu, sangat berilmu. Allamah ditandai dengan tak. Itu taknya itu bukan tidak punya arti, tetapi punya arti mubalaghah, mempunyai makna imbuhan. Jadi kalau sir itu rahasia, kalau sarirah sangat rahasia, karena ada taknya, ta'lil mubalaghah. Hati yang paling dalam, apa yang tersimpan di dalam sarirah manusia, yaitu yang kedalaman hati yang sangat dalam, gaib. Kenapa gaib? Karena tidak bisa dilihat mata. Misalnya apa? Dalam hati itu sarirah ilmu, nggak kelihatan mata, gaib. Di dalam hati ada yang dititipkan dalam sarirahnya, itu sarirah ma'rifat juga nggak kelihatan, sarirah ikhlas juga nggak kelihatan, sarirah khusyuk tidak kelihatan. Ini yang potensi di dalam kedalaman hati. Akan tetapi potensi-potensi yang ada dalam sarirah itu biasanya ada pengaruh pada dohir. Dohara fi syahadatid dawahir, ikut tampak khobarin mang, ustudia kang. Kang niku mau istilah nahwu, silahnya ma isim mausul, ustudia penyambung, silahnya ma bimakna alladhi. Khobarnya ma, dohara ikut tampak apa ma, tampak artinya kelihatan, fi syahadatid dawahiri, ing dalam visual. Syahadah itu kelihatan mata, ing dalam konkret visual. Apa maknanya syahadah itu? Kelihatan mata,
fi syahadati dhahiri ing dalam kelihatan mata perkara-perkara dohir, yakni isi hati manusia itu apabila baik itu biasanya kelihatan di luar, bentuk perilakunya juga baik karena hatinya baik. Orang yang di dalam hatinya itu buruk, maka visualnya itu juga kelihatan buruk, tampak buruk. Misalnya hatinya itu memang merasa besar, ya, takabur, sombong. Yang sombong hatinya, di dalam hatinya merasa besar, maka dalam dohirnya akan kelihatan di lidahnya. Omongan iki umuk, akan kelihatan di cara berjalannya, yaitu geleleng-geleleng, mukhtaralin fi masyih, cara berjalannya lagak sombong, ya. Nah ini kemudian dia makan sandaran seperti orang sombong bergaya bos, akan kelihatan dohirnya itu. Dalam hal ini Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengungkapkan setidaknya ada 2 hadis kemudian 1 ayat, ya, 2 hadis 1 ayat. Pertama, beliau mengungkapkan tentang hati yang dalam hadis dikatakan Nabi SAW, idza sholahat sholahal jasadu kulluh, apabila mudghah segumpal daging yakni hati itu baik, maka jasad itu kan dohir, jasadnya kelihatan baik karena batin itu hati baik. Cocokkan dengan teorinya tadi, batin apa? Mastudi'a fi ghaibis sarair, apa yang tersimpan dalam isi hati, berarti apa? Batin. Kalau baik, sholahal jasadu kulluh, mana? Jasadu kulluh, dohir. Jasad kan dohir, kelihatan, maka akan menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, apabila rusak, hatinya rusak, maka tampilan dohir pun juga rusak. Hatinya sombong, maka lidahnya pun ya akan tampak sombong. Berjalan pun sombong, cara makan juga sombong. Apalagi kalau dalam hatinya itu ada iddia, mengaku-ngaku, iddia bil ilmi, mengaku-ngaku berilmu, maka ekspresi luarnya dia akan tampil sebagai ulama, memberanikan diri, dengan gegabahnya dia berfatwa, dengan gegabahnya dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bukan bidangnya, bukan keahliannya. Karena apa? Di dalam hatinya itu sudah ada simpanan merasa berilmu. Nah ini berbahaya sekali. Nah, maka Al-Quran memberikan batasan manusia, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan memberanikan diri mengikuti apa-apa yang kamu tidak tahu ilmunya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan berani-berani mengikuti yang kamu sendiri tidak tahu ilmunya. Karena itu timbul dari isi hati yang merasa berilmu, kemudian diekspresikan, memberanikan diri menjadi orang kaya. Kita ada suatu kejadian anekdot yang tidak saya bawa kitabnya, yaitu saya baca di dalam kumpulan pengajian Habib Zain bin Ibrahim bin Sumed atau Simit ulama Madinah yang kelahiran Indonesia.
dikumpulkan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Kebetulan tidak saya bawa kitabnya, ada di sini di lemari. Suatu ketika ada mayat di satu desa. Satu kampung tidak ada yang mampu memandikan, tidak tahu caranya. Mendadak ada tamu datang. Orang-orang kampung yang merasa tidak tahu cara memandikan, kemudian minta tolong kepada orang itu. Saudara, bisa enggak memandikan mayat ini? Dia sebetulnya tidak tahu caranya. Tapi dia ini hatinya itu tidak mau mengatakan tidak tahu, merasa tahu. Maka dia memberanikan diri mengatakan siap saya memandikan jenazah tersebut. Padahal dia tidak tahu caranya. Akhirnya dia masuk di dalam rumah sendirian untuk memandikan jenazah. Tidak tahu caranya. Di belakang rumah itu ada sungai yang deras. Oleh dia, jenazah itu diambil, dicelupkan dalam sungai, dibles-bleskan dalam sungai. Tidak tahu cara mandikan, dibles-bleskan, hanyut mayitnya. Mayitnya hanyut. Itu ceritanya Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Mayitnya hanyut, sudah pergi, hilang mayitnya. Orang-orang di luar rumah teriak, sudah selesai mandikan jenazah. Sudah. Dia keluar, mana jenazahnya? Sudah saya mandikan, ini jenazahnya dibawa malaikat, kata dia. Nah ini dia orang bohong ya, membual, merasa bisa, akhirnya salah dan membual. Ini bahayanya orang yang hatinya tidak bagus. Nah, yang kedua, saya ambil kasus ya, sebuah kasus di kitab Al-Fatawa Al-Hadisiyah. Al-Fatawa Al-Hadisiyah karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Di halaman 541, suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani 541-542 bersama kawannya yang lebih senior dalam ilmu, Ibnu Saqqa, sowan ke satu ulama wali Al-Ghaus. Syekh Abdul Qadir sama kawannya namanya Ibnu Saqqa. Di dalam sarairnya, di dalam hati Syekh Abdul Qadir dengan kawannya berbeda. Syekh Abdul Qadir sowan ulama tadi dengan niat mencari berkah, mencari doa, mencari ilmu, menghormati. Maka beliau ulama tadi memuji Syekh Abdul Qadir, suatu ketika kamu akan menjadi wali besar. Tetapi Ibnu Saqqa ini enggak. Ketika sowan tujuannya sarairnya busuk. Dia ingin ngetes wali itu. Pinter enggak? Dia ingin ngetes wali itu alim enggak? Dia ingin ngetes wali itu pinter mana dengan dia? Maka Ibnu Saqqa ketika bertemu wali itu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk menguji wali itu, ulama itu, apakah pinter enggak, apakah ulama enggak, lebih tinggi mana dengan dia. Subhanallah, akhirnya wali itu bisa menjawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang bahkan Ibnu Saqqa belum mengutarakan pertanyaannya. Kamu dalam hati ingin ngetes saya, ingin ngetes saya mempersiapkan pertanyaan ini, saya jawab ini, pertanyaan ini, saya jawab ini. Ketahuilah, inilah ara narul kufri taltahibu fika. Ketahuilah Ibnu Saqqa, aku melihat api kekufuran menyala-nyala dalam dirimu. Kamu ini ada api kekufuran. Padahal dia Ibnu Saqqa kawannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi hatinya kan tidak baik. Maka doahirnya itu juga tidak baik, tidak sopan.
ngetes kiai, kan tidak sopan. Ingin mengetahui perilakunya, adab-adabnya tidak sopan. Karena dalam hatinya juga nggak baik. Dan diketahui oleh seorang wali tadi. Maka wali itu diperlihatkan Allah kalau Ibnu Saqqa ini berakhir murtad. Maka beliau mengatakan, aku melihat api-api kekufuran dalam dirimu menyala-nyala. Berjalannya waktu, Ibnu Saqqa menjadi ulama besar dan pakar kristologi. Sebuah ilmu perdebatan antara umat Islam dengan Kristen, yakni Nasrani. Dia kemana-mana berdebat membela Islam, berdebat menghadapi Nasrani, tokoh-tokoh Nasrani, dan dipanggil sampai ke negara Romawi. Berdebat dengan tokoh-tokoh Nasrani, pusat Nasrani di depan Raja Romawi. Ibnu Saqqa bisa mematahkan argumen-argumen mereka semua dan menang dalam perdebatan. Di tengah-tengah menang perdebatan, keluarlah putri Raja Romawi yang sangat menarik. Akhirnya Ibnu Saqqa tertarik dan mengawini putri itu dan berubah menjadi Nasrani, murtad. Ibnu Saqqa ulama ini murtad menjadi Nasrani karena apa? Tertarik dengan siapa? Putrinya Raja Romawi. Nah, ini apa? Kualat dia. Kualat dengan wali dulu yang dites itu. Kan walinya sudah bilang, aku melihat api kekufuran menyala-nyala dalam dirimu. Nah, ini sesuai dengan hikam tadi, duhara fi syawahidid duahir. Akhirnya dia murtad dan mengawini putri Raja Romawi, pindah Nasrani. Dan lama kemudian Ibnu Saqqa ini sakit dan diusir dari istana, dilepas di pasar menjadi pengemis. Menjadi pengemis, sudah nggak ulama lagi, nggak di istana lagi, nggak menjadi suaminya putri raja lagi. Akhirnya Ibnu Saqqa ini masalah gelandangan dan seluruh ilmunya hilang. Seluruh ilmunya hilang, tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang dia hafal. Hanya satu ayat yang dia hafal. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Yaitu kadang-kadang orang yang sudah menjadi kafir sangat-sangat berharap menjadi muslim, yakni menggambarkan dirinya sendiri ingin kembali ke Islam tapi tidak bisa kembali. Akhirnya suatu ketika Ibnu Saqqa ini meninggal dunia dan wajahnya dihadapkan ke arah kiblat, tidak bisa. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Nah, jadi bahaya sekali ya. Yang kedua, Muhammad Said Ramadan Al-Buti, doktor, beliau mengemukakan satu ayat Quran, ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Al-Ahzab ya, ayat 4. Allah tidak menjadikan satu laki-laki punya dua hati. Nah, di dalam perutnya, di dalam aduknya, satu laki-laki punya dua hati, itu tidak bisa. Hatinya cuma satu. Pas baik-baik, pas buruk-buruk. Hatinya cuma satu. Nah, bagaimana ini gambaran? Kalau tadi gambaran yang buruk, kalau tadi, sekarang gambaran yang baik. Isi hati yang baik, kemudian dohirnya menjadi baik. Di dalam Al-Quran itu memang ada kata asar. Asar itu pengaruh. Dalam Al-Quran, surat Al-Fathi ayat 29, surat Al-Fathi ayat 29, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tanda sahabat di dalam wajahnya itu ada bekas sujud. Jadi sujudnya itu membekas di wajahnya. Yakni sujud itu kan mendekatkan diri kepada Allah. Wasjud waqtarib. Perasaan mendekatkan diri kepada Allah dengan meletakkan kepala di tanah, yakni dengan bersujud dan tawaduk akan tampak pada wajahnya. Nah, ini jalur orang-orang yang hatinya baik melalui ibadah. Yang kedua, dalam Al-Quran ada ayat
Surat Ar-Rum ayat 50. Fangdur ila asari rahmatillah. Maka lihatlah pada hasil-hasil pengaruh-pengaruh rahmatnya Allah. Yaitu yang kedua, orang yang hatinya baik, kemudian melahirkan lahiriah yang baik, pengaruh-pengaruh rahmat Allah. Jadi ada yang min asari sujud, ada yang asari rahmatillah, pengaruh-pengaruh rahmatnya Allah. Nah, dua ini kami berikan gambaran. Satu, ada sebuah kasus di kitab Mausu'ah Qasas Al-Mu'assirah karya Ahmad Salim Badwilan. Sebuah kejadian di Bangladesh. Kejadian di Bangladesh, sebuah misi dakwah yang dilakukan oleh tim dokter, perjalanan menuju negara mana? Bangladesh. Mendirikan kemah untuk melakukan pengobatan gratis. Karena yang berdakwah ke sana adalah para dokter, relawan dokter. Fariq Tibbi. Nah, sampai di sana ada seorang tua laki-laki membawa istrinya untuk ikut periksa mata. Karena itu pengobatan untuk penyakit mata. Dokter itu melakukan pengobatan penyakit mata. Perempuan ini, istri orang sepuh tadi, menolak dengan gemetar. Menangis, tabki wa tartajifu, gemetar minal khaufi, saking takutnya. Dikira dokter dia sakit, merasakan beratnya sakit mata. Ternyata enggak. Ternyata perempuan ini bukan karena menderita mata yang sangat berat sakitnya, enggak. Karena dia ini memang enggak bisa melihat, tapi dia sedih, takut kepada Allah, hatinya bagus. Takut kepada Allah, hatinya baik. Jangan sampai wajahnya ini dibuka, dilihat orang lain yang bukan mahramnya. Khawatir kalau wajahnya dibuka, dilihat laki-laki yang bukan. Nah, padahal ini mau diperiksa ke dokter, ketemu laki-laki lain, otomatis kalau diperiksa dokter mata, wajahnya kebuka enggak? Otomatis apa? Harus apa? Harus dibuka. Nah, ini dia takut. Takut dosa, takut syariat dilanggar. Akhirnya suami ini memaksa istrinya dengan sumpah. Sumpahnya pakai ayat Quran. Demi Allah, famanidurra ghairu baghin wala adin fala isma alaih. Barang siapa yang darurat, tidak mencari-cari tambahan di luar kebutuhan darurat, wala adin, dan tidak melampaui batas, fala isma alaih, maka tidak ada beban dosa atas dirinya. Innallaha ghafur rahim, sesungguhnya Allah maha mengampuni, maha menyayangi. Nah, akhirnya perempuan ini mau dibawa ke depan dokter laki-laki. Sampai di depan dokter dia lari lagi, karena masih mempertanyakan dokter itu muslim atau enggak. Saking takutnya kepada Allah, ditangani oleh dokter yang bukan muslim. Khawatir wajahnya itu dilihat sudah laki-laki lain yang bukan mahramnya, apalagi bukan muslim. Akhirnya ternyata dokter muslim semua. Dia diobati, dilakukan tindakan dengan berhasil. Ada cairan putih yang menghalangi matanya. Cairan putih itu diambil, kemudian matanya bisa melihat lagi dengan baik. Kata perempuan itu, setelah dioperasi dengan baik, kata perempuan itu, jika tidak ada dua perkara, saya tetap milih sakit, tidak bisa lihat, tidak apa-apa. Cuma ada dua perkara yang saya terpaksa mau. Satu, ingin bisa baca Quran dengan melihat.
Kalau mata saya masih belum bisa melihat kan tidak bisa baca Quran dengan melihat. Maka saya terpaksa mau. Yang kedua, supaya aku bisa melayani kamu suami dan melayani anak-anakmu. Kalau tidak ada perkara itu, saya tidak mau ditangani oleh dokter ini. Ini orang yang hatinya baik, maka menjaga akhlak pun menjadi baik. Paham ya? Orang yang saroirnya bagus, maka ekspresi dalam doahirnya juga terjaga dengan baik. Itu tadi kasus pertama, ada 2 kasus yang buruk. Yang kedua ini ada 3 kasus. Ini kasus kedua. Saya baca dalam sebuah kitab Az-Zuhdu karya Abdullah bin Mubarak. Ini sebuah kitab klasik. Beliau Abdullah bin Mubarak ini wafatnya saja tahun 181 Hijriah. Wafatnya saja tahun 181. Salaf sekali ya. 181 Hijriah itu wafat. Abdullah bin Mubarak, kitab Az-Zuhdu. Nah, saya baca di dalam hadis nomor 320 halaman 501 ada seorang pemuda sahabat Ansor yang saroirnya hebat. Saroirnya itu isi hatinya bagus. Seperti yang dikemukakan dalam hikam, kalau saroirnya bagus akan tampak pada doahirnya juga bagus. Saroirnya pemuda ini, isi hati pemuda ini hanya takut neraka. Ada neraka dibahas, dia sangat-sangat sensitif. Apakah gemetar, apakah pucat. Pemuda Ansor ini sangat takut neraka. Kalau ada neraka dibahas, pemuda ini sampai menangis, saking takutnya neraka. Sampai dia terkurung dalam rumah. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW, pemuda Ansor yang apa? Yang takut neraka sampai dia sering menangis dan mengurung diri di dalam rumah. Didatangi oleh Nabi Muhammad SAW, dirangkul oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah dirangkul, pemuda ini meninggal dunia. Ada pemuda selesai dirangkul Nabi meninggal dunia. Kata Rasulullah SAW, siapkan jenazah orang ini, rawat dengan baik temanmu ini. Fa innal faraqa minan nar falladza kabidah. Maka ketakutannya dari neraka memotong-motong hatinya. Ketakutannya dari api neraka memotong-motong hatinya. Memotong-motong hatinya. Akhirnya meninggal dunia. Nah, ini contoh hati orang yang bagus. Maka doahirnya juga bagus. Hatinya apa? Saroirnya apa? Takut Allah. Doahirnya menangis, ibadah, khusyuk. Ya kan ini orang. Akhirnya husnul khotimah juga. Contoh ketiga. Nah, ini contoh ketiga. Contoh ketiga saya baca yang kemarin, ngaji kemarin. Kitab Al-Banhalul Latif fi Usulil Hadis Syarif karya Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, halaman 134 135. Ada seorang guru hadis namanya Syarik. Orang ini mengajar hadis, kedatangan murid namanya Sabit bin Musa. Sabit bin Musa ini orang yang hatinya bagus, ahli ibadah malam, dan dia tidak GR, kegedean rumangsa. Ada pujian pada dia nggak terasa. Di orang ini orang yang al-madi qaddam indis sawa. Ada yang memuji, ada yang mencela, bagi diriku sama.
al-madhu wad-dam sawa. Ini orang yang mentalnya bagus, hatinya bagus. Sabit bin Musa ikut ngaji ke Syarik, begitu di majlisnya Syekh Syarik. Syekh Syarik ini memuji orang itu, memuji Sabit karena dia hatinya bagus, ahli ibadah. Pujiannya begini kemarin, man kasurat sholatuhu bil-lail hasuna wajhu bin nahar. Orang yang banyak sholat di malam hari, maka wajahnya bagus di siang hari. Maksudnya dia orang, Sabit bin Musa, orangnya ahli ibadah malam hari, maka siangnya wajahnya bagus. Tapi saking bagusnya hatinya Sabit, tidak terasa dipuji. Dikira hadis. Maka Sabit malah bercerita-cerita, ada hadis Nabi SAW, dikira orang hadis. Atau mungkin Sabit sendiri juga salah memahaminya. Yang jelas Sabit tidak terasa dipuji. Sampai tersebar hadis, berarti kira-kira dia yang bawa. Sabit membawa ke orang-orang Syarik bercerita hadis. Orang yang banyak sholatnya di malam hari, maka akan bagus wajahnya di siang hari. Padahal itu bukan hadis memuji pada Sabit. Tapi Sabit itu sangat ikhlasnya, tidak terasa dipuji. Dikira itu hadis. Nah, ini orang yang hatinya bagus. Hatinya juga bagus ya. Jadi nggak terasa dipuji. Tapi kebagusan hatinya ini keluguan. Akhirnya keluguannya ini membawa tidak hadis dikira hadis. Nah, dia. Jadi ada orang yang hatinya bagus menjadi keluguan. Menjadi keluguan ya. Nah, ini contoh-contoh. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.